Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mohon maaf karena jaringan internetnya agak terganggu sehingga saya harus melakukan setting ulang. Dan saya ulangi apa yang saya sampaikan tadi. Para jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak orang yang merasa resah, gelisah, dan bahkan panik ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tidak menentu. Ya, apalagi kalau bukan situasi pandemik COVID-19 yang sampai detik ini tanda-tanda untuk selesai kok belum ada. Saya sebagai orang awam selalu mengatakan bahwa inilah ujian dari Allah untuk diri kita yang harus kita sikapi dengan sikap sabar. Dan dengan sikap itu sebenarnya apapun yang terjadi itu bisa menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia karena apa? Orang yang bersabar itu selalu bersikap husnudon, berprasangka baik terhadap apapun kejadian yang terjadi karena semua kejadian itu adalah bagian dari rencana Allah yang memang ditetapkan oleh Allah dan tidak mungkin Allah yang menetapkan sesuatu untuk keburukan. Allah menetapkan sesuatu itu untuk hal yang baik dan semua dimaksudkan untuk memberikan kebaikan kepada para hambanya. Hanya saja tidak semua hambanya itu bisa bersikap sabar ketika menerima musibah apapun sehingga kejadian seperti yang sekarang terjadi itu banyak yang disikapi dengan sikap berlebihan, tidak proporsional, tidak ampan-papan sehingga menimbulkan kemanikan yang pada akhirnya bisa membuat orang itu berpikir tidak jernih, berpikir tidak rasional sehingga akal sehat orang itu bisa tiba-tiba hilang dan kemudian menyikapi kejadian ini dengan sikap-sikap yang tidak proporsional dan pada akhirnya justru berdampak buruk pada dirinya dan bisa jadi pada orang lain. Nah, bagi orang yang beriman, kejadian yang terjadi itu adalah bagian dari rencana Allah. Ialah itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan tenang karena kesabaran itu yang membuat orang itu akan menjadikan dirinya tenang menghadapi semua persoalan yang terjadi. Nah, termasuk yang selalu saya sampaikan ya. Saya bukan orang yang pernah belajar psikologi, tetapi saya berkali-kali membaca tulisan tentang self management, bagaimana kita memanage diri. Kita itu harus manage dan harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita jangan berharap pada orang lain untuk peduli pada diri kita. Sementara kita justru tidak peduli pada diri kita. Kita harus bisa menghargai diri kita, menghormati diri kita, bahkan memuliakan diri kita sebelum kita berharap orang lain itu berbuat yang sama. Belajarlah untuk berbuat baik pada diri kita sendiri, berbaik hati pada siapa orang, termasuk pada alam. Karena pada saatnya kita ini dituntut untuk berbuat baik pada siapapun, dimanapun, dan apapun, termasuk pada diri pada saat ini. Saya selalu mengatakan begini, belajar dari para ulama yang menyikapi hidup itu dengan kesabaran. Saya selalu mengatakan bahwa musibah apapun yang terjadi itu tidak perlu disikapi secara berlebihan. Sikapilah dengan sikap adil, dengan sikap bijak, dengan sikap yang tepat, empan papan, proporsional. Itu yang membuat kita itu menjadi nyaman ketika dengan apapun dan siapapun. Ya kan ada orang yang betul-betul menginspirasi saya. Ketika sakit itu dia bisa tersenyum. Masih bisa tersenyum ketika saya tanya, loh maaf ini kok Anda seperti tidak punya beban. Padahal Anda sudah sakit. Nah, kenapa saya harus punya beban? Karena ini bagian dari takdir Allah yang diberikan Allah pada diri saya. Jangan-jangan memang Allah menciptakan ini semua untuk kebaikan diri saya. Dan itu yang sepertinya harus saya yakini sebagai orang yang beriman. Banyak orang yang beriman berasa untuk dirinya karena ini adalah bagian dari ketentuan Allah yang tidak bisa diingkari. Barangkali Allah ingin menghapuskan dosa-dosa saya yang telah lalu dan mendidik saya untuk menghadapi apapun yang saya hadapi dengan sikap sabar. Ini cara Allah untuk berbaik hati pada diri saya. Nah, ini sikap bahagia. So bahagia ketika dia mendapatkan kenikmatan. Ya syukur. Macam mana namanya Allah? Karena kita tidak perlu kita itu panik, resah dan gelisah ketika berhadapan masalah apapun. Hadapilah semua itu sebagai sebuah ujian dari Allah untuk membuat kita itu menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah. Inilah sikap orang yang beriman yang seharusnya ada pada setiap orang. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan persoalan yang seringkali saya sampaikan. Sebagian orang itu ada yang berkata begini,
Hidup itu yang penting happy, yang penting senang. Karena orang mengatakan seperti itu, orang kemudian terbentuk, pada diri orang itu terbentuk cara berpikir yang tidak tepat. Mereka seringkali berbuat semaunya. Mereka tidak peduli dengan segala macam aturan. Mereka ingin hidup yang penting bahagia. Bahagia untuk apa? Bahagia untuk dirinya. Sekarang ini di sini, itu saja. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang bisa membahagiakan dirinya dan membahayakan orang lain. Mereka tertipu dengan kebahagiaan saat yang mereka rasakan di dunia ini, sehingga mereka berani dan nekat untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, saya selalu mengatakan begini, memang hidup bahagia itu merupakan dambaan setiap orang. Tapi banyak orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa kebahagiaan hakiki itu adalah kebahagiaan yang nanti pada akhirnya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kebahagiaan dunia itu adalah kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang abadi itulah kebahagiaan di akhirat sebagai akibat dari tindakan kita yang kita lakukan di dunia yang menurut aturan Allah. Semuanya kita lakukan menurut aturan Allah. Satu saat saya mencoba untuk merenung ketika membaca ayat Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 64. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupannya ini melainkan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Kalau mereka mengetahui, orang tidak mengetahui. Nah, ketika menjelaskan maksud ayat ini dijelaskan, saya membaca komentar Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa Allah berfirman dalam rangka menunjukkan betapa dunia itu sangat hidup akan sirna pada saat yang telah ditentukan oleh Allah. Ada ajalnya. Dan dunia ini tidak kekal. Dunia ini sekadar mendatangkan kelalaian dan bersifat permainan. Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitab tafsirnya, Allah berfirman dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang hak, yang tidak akan binasa, tidak akan sirna. Dan kehidupan abadi itulah akhirat. Nah, gimana itu langsung terus. Nah, di dalam firman-Nya yang kita ketahui, laukanu ya'lamun. Maksudnya menurut Ibnu Katsir adalah jika manusia itu tahu, maka sungguhnya mereka akan lebih mengutamakan sesuatu yang bersifat kekal dibandingkan sesuatu yang bersifat fana. Mereka akan lebih kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Cuma tidak semua orang tahu yang seperti ini dan banyak orang tidak tahu. Ini yang saya baca dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang judulnya itu Tafsirul Quran Al-Azim juz 6 halaman 296. Para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu agar kita ini tidak salah langkah, tujuan dan prioritas dalam mengejar kehidupan yang kita inginkan agar betul-betul selaras sesuai akan disampaikan dengan kebahagiaan hidup. Saya selalu mengatakan begini, semua orang akhirat bahagia. Ini yang selalu dimohon oleh hamba Allah yang saleh. Sebagaimana firman Allah yang seringkali kita baca di dalam doa kita. Sampai di dalam surah Al-Baqarah ayat 201 sampai 202 di mana Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Jadi antara mereka ada orang yang berdoa, ya Allah ya Tuhan, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari amal yang mereka usahakan dan Allah sangat tepat berikutnya. Dan inilah para jemaah yang berbahagia yang merupakan doa dan bersama mengatakan inilah yang semuanya. Dan kata para ulama ini juga merupakan doa dan permohonan Nabi yang bisa kita baca di dalam firman Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156 di dalam ayat itu Allah berfirman waktub lana fi hadhihi hasanah wa fil akhirah inna hudana ilaika qala adabi usibu bi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'in sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakat
alladzina hum bi ayatina yu'minun. Tetaplah untuk kami bersihkan di dunia. Nah, ini permohonan. Ya Allah, ya akanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat. Ini doa yang kata Allah para ulama itu juga dikatakan oleh Musa dan kaumnya. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepadamu dan aku akan kutimpakan kepada siapa yang kukehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan kutetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang dekat dan orang-orang yang iman kepada ayat-ayat kami. Allah. Para ulama mengatakan ini, derajat tertinggi itu akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Lakukan tindakan ihsan. Tindakan ihsan itu kata para ulama adalah tindakan yang berada di atas yang adil. Adil itu proporsional, kalau ihsan itu lebih baik dari apa yang proporsional. Artinya ada di atas rata-rata, sebagaimana orang ini berbuat sesuatu dengan perbuatan yang terbaik. Dia ingin selalu menjadi tindakan yang terbaik. Kalau dalam istilah teman-teman psikolog itu dikatakan, rata-rata orang seperti itu yang perfeksionis, maunya melakukan sesuatu itu serba sempurna, dan ini yang kemudian membuat orang itu termotivasi untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Saya pernah punya teman yang ingin punya kemampuan berbahasa Inggris luar biasa. Nah, teman ini pernah tes TOEFL berapa 560 berapa, di saat teman-teman itu cari TOEFL 500 saja, wah terus saja bukan main. Tetapi dia tidak merasa puas karena masih ada sesuatu yang bisa dia tingkatkan. Untuk dia belajar dan tidak tanggung-tanggung, bukunya dibaca, kasetnya, pada waktu kaset bukan CD, didengarkan setiap saat. Kemudian dia berlatih untuk mendengarkan sampai detail. Dia berlatih untuk menulis, mengucapkan sesuatu yang pernah dia dengar dan pernah dia baca, dan dia baca tulisan artikel-artikel yang bermacam-macam itu dengan pembacaan yang benar-benar cermat. Dan dia belajar grammar, structure itu dengan sangat cermat, sehingga dia betul-betul memahami apa yang dia baca itu. Sampai saat tertentu dia tes, ternyata nilainya di atas 600. Ya 600 berapa saya lupa, tapi itu di atas rata-rata. Dan ternyata dia tidak puas, dia selalu ingin belajar dan belajar. Akhirnya pada saatnya dia justru menjadi orang di lembaga pendidikan bahasa Inggris untuk gadok itu. Padahal dia bukan orang yang kuliah di jurusan bahasa Inggris, tetapi kemampuan berbahasa Inggrisnya di atas rata-rata. Ini adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ihsan itu adalah derajat yang tertinggi. Saya sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 30 begini. Wa qila lil ladzina taqaw ba'da an qalu khairal lil ladzina ahsanu wa dar akhirati khairu wa la ni'ama darul muttaqin. Tadi dikatakan kepada orang-orang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Allah Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat ihsan atau berbuat sesuatu dengan sebaik-baiknya di dunia ini mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jadi saudara-saudara, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita raih kebahagiaan itu tidak tanggung-tanggung dunia akhirat dengan menjadi orang yang selalu berbuat ihsan, beribadah dengan ibadah yang terbaik, bermuamalah dengan muamalah yang terbaik, selaras dengan apa yang dituntutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada orang yang disebut sengsara di dunia, baik di akhirat. Jadi dikatakan oleh para ulama, ada lagi orang-orang yang meraih kebahagiaan di akhirat, walaupun di dunia ini mendapatkan berbagai macam musibah dan kesulitan yang beragam. Dan inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah wa yusbaghu fid nari sabghatan thumma yuqal yabna adama hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu wa yaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah wa yusbaghu sab'atan fil jannati wa yuqalu lahu ya ibna adama hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddatun qattu wa yaqulu la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu.
Dikatakan pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kenikmatan. Namun dia termasuk penduduk neraka. Lalu dia dimasukkan sebentar di dalam api neraka. Kemudian dia ditanya, "Hai anak Adam, pernahkah engkau melihat kebaikan? Pernahkah engkau mendapatkan kenikmatan?" Atas pertanyaan itu, maka dia menjawab, "Tidak, demi Allah. Wahai Rabbku, selanjutnya akan didatangkan seorang yang paling sengsara di dunia, namun dia termasuk penduduk surga. Lalu dia dimasukkan sebentar ke dalam surga, kemudian ditanya, "Hei anak Adam, pernahkah engkau melihat kesengsaraan? Pernahkah engkau menderita kesusahan?" Maka dia pun menjawab, "Tidak, demi Allah. Wahai Rabbku, aku tidak pernah mendapatkan kesengsaraan sama sekali, dan aku tidak pernah melihat kesusahan sama sekali." Jadi ada orang yang tidak pernah merasa susah di dunia, karena yang dicari adalah kebahagiaan di akhirat. Nah, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Banyak orang yang di dunia ini tidak mencari apa-apa, karena yang dia cari hanya kebahagiaan akhirat. Dan ini pilihan hidup. Nah, kemudian yang ketiga, ada orang yang bahagia di dunia, tapi celaka di akhirat. Ada sebuah hadis sahih yang berasal dari sahabat Anas bin Malik. Ini yang dikatakan oleh banyak ulama sebagai hadis yang menggambarkan hal yang seperti itu. Ya, ini yang selalu saya sampaikan ini. Ya, seperti hadis tadi itu. Banyak orang yang memang mencari kebahagiaan dunia, tapi dia tidak mencari kebahagiaan di akhirat. Akhirnya di akhirat celaka. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Saba ayat 34 sampai ayat 36, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya." Dan mereka berkata, "Harta dan anak-anak kami lebih banyak daripada kamu, dan kami sekali-kali tidak akan diazab." Katakanlah, "Sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapapun yang dikehendaki. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Nah, para jemaah yang dirahmati Allah yang harus memperhatikan ayat ini. Banyak orang yang merasa bahwa dia itu lebih bahagia, lebih tepat meraih kebahagiaan ketika meraih dunia seisinya, sehingga kepentingan akhirat itu diabaikan. Dan sekarang banyak orang seperti itu. Coba perhatikan orang-orang yang bersikap kufur terhadap iman Allah. Dia bersenang-senang dan merasa berbahagia dunia ini untuk meraih sesuatu dengan cara apapun. Tetapi di akhirat tentu saja akan mendapatkan penderitaan sebagai azab yang harus dia terima dari Allah karena tindakannya di dunia. Tetapi ya, sekali lagi, di dunia ini banyak kita saksikan bagaimana orang itu mengejar kepentingan dunia dan lupa terhadap dan akhirat. Bahkan orang-orang yang mengaku beragama, orang-orang yang mengaku telah berislam dengan baik pun terkesima dengan hal-hal seperti itu. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 10 sampai ayat 15, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yakhur wala inna rabbahu kana bihi basira." Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari belakang, maka dia akan berteriak, "Celakalah aku." Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama kafir. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian yang benar. Sesungguhnya Rabb-nya selalu melihatnya. Nah, saya selalu memberi ilustrasi begini. Kita bisa melihat tokoh-tokoh yang telah terdahulu. Kalau kita lihat misalnya Fir'aun, Haman, Korun, dan yang lain-lain. Janganlah kita silau dengan kebahagiaan mereka yang bersifat sementara, tidak pernah terperangah dengan limpahan harta yang mereka miliki. Itu yang seharusnya kita sikapi. Jangan pernah kita terperangah, terkagum-kagum dengan limpahan harta dan kekuasaan mereka. Karena dapat kembali orang kafir itu ya neraka pada akhirnya. Tapi di sini sekarang kita bisa melihat bagaimana orang sukses itu dilihat karena punya harta banyak, jabatannya tinggi, sehingga semua orang mencari dan bahkan
dengan cara apapun, yang penting dapat harta dan dapat jabatan yang menjanjikan harta itu. Semua orang bahkan sekarang berlomba-lomba itu untuk kalau mereka sudah terkesima dengan perolehan dunia. Ya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sekali lagi jangan sampai ada orang yang beriman yang punya cita-cita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia ini tanpa menghiraukan kepentingan akhirat. Karena sekali lagi dunia itu bersifat sementara. Dunia itu akan hancur, sangat hina di sisi Allah. Kalau kita jadikan sebagai sesuatu yang kita tuju, sementara kita lupa kepada kepentingan akhirat. Allah mencela orang-orang yang berdoa dan bermohon kepadanya untuk mendapatkan kepentingan dunia, kebahagiaan dunia. Seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 200. Fa'idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa begini. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan tiadalah bagiannya yang menyenangkan di akhirat ini. Dikatakan mayakul, orang-orang yang mau berdoa untuk pengen dunia. Dan saya selalu mengatakan begini, kalau kita ingin dunia seisinya, ya mungkin Allah akan berikan. Tapi jangan pernah kita merasa sukses hanya memperoleh kebahagiaan dunia, karena kebahagiaan akhirat itu adalah sesuatu yang jauh lebih bernilai dibandingkan kebahagiaan dunia. Nah, yang paling sengsara itu ya orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Jadi manusia terakhir ini adalah orang-orang yang celaka di dunia dan di akhirat, yaitu orang-orang yang tidak memahami dan jauh dari ajaran agama, yang benar-benar jauh dari kemurahan Rasulullah, hidup besar di dunia dan pada akhirnya di akhirat pun dia akan terpuruk. Dan inilah orang-orang yang dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang tidak bisa hidup dengan, sehingga dia tidak bisa meraih kebahagiaan dunia dan baik hidup karena tidak melakukan tindakan yang selaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, para jamaah, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.